warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Dipersiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulismu. Jangan lupa sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dipermudah dalam menerima ilmu pengetahuan. Bila sudah siap, kita mulai ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, ada generatif dan ada pula vegetatif. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Coba diingat-ingat kembali. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berbeda dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau vegetatif, tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sampai sini sudah tahu ya perbedaannya? Baik, Ibu ulang kembali. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut lagi ya. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang vegetatif alami. Vegetatif alami terjadi dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari manusia. Vegetatif alami dibagi menjadi 8. Yang pertama ada spora, ada tunas. Yang kedua ada tunas adventif. Yang ketiga ada umbi lapis. Yang keempat ada umbi batang. Yang kelima ada umbi akar, akar tinggal atau rizoma, geragi, dan yang terakhir adalah spora. Nah, kita akan bahas satu persatu, diawali dengan tunas. Tunas ini muncul di sekitar atau di samping tumbuhan induknya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat pohon yang besar dan yang kecil. Pohon yang besar adalah pohon induk atau tumbuhan induknya, sedangkan yang kecil adalah anakan atau tunasnya. Jadi tunasnya itu ada di samping atau sekitaran tumbuhan induknya ya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang dan pohon tebu. Selanjutnya tunas adventif. Tunas adventif ini terletak di beberapa bagian pada tanaman, bagian-bagian tertentu. Misalnya ada di bagian daun ataupun di akar. Perhatikan gambar berikut ini. Tunas yang terdapat di gambar tersebut berada di pinggir-pinggir daun. Kemudian gambar yang kedua, tunasnya terletak di akar. Contoh tanaman yang menggunakan tunas adventif di daun adalah cocor bebek. Sedangkan tanaman dengan tunas adventif di akar adalah pohon cemara. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis ini merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada ujung umbi lapis ini akan tumbuh daun. Karena umbi lapis itu berupa lapisan, lapisannya itu disebut dengan siung. Bila siung dipisahkan kemudian ditanam, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga tulip. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya itu menggembung menjadi umbi yang berisi cadangan makanan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan umbi batang pada kentang. Contoh tanaman yang menggunakan atau dengan berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan talas. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar ini akarnya berisi cadangan makanan. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh tanaman wortel.
Awalnya hanya berupa akar biasa, lama-kelamaan berisi cadangan makanan dan menjadi wortel. Contoh lain dari umbi akar adalah lobak dan bengkoang. Selanjutnya ada akar tinggal atau rimpang atau rizom. Nah, rizom ini adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini ada bagian-bagiannya ya. Ada bunga, ada daun, ada juga tunas. Nah, yang di paling bawah itulah yang namanya rizom atau akar tinggal. Bentuknya mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak secara akar tinggal atau dengan akar tinggal adalah lengkuas, kunyit, dan juga jahe. Yang selanjutnya adalah geragi atau stolon. Nah, geragi atau stolon ini berbeda dengan akar tinggal. Bedanya apa? Kalau stolon, batangnya itu mendatar tetapi terletak di atas permukaan tanah. Seperti ini gambarnya. Nah, ini ada batang yang menjulur ya, mendatar, dan itu letaknya ada di atas permukaan tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi adalah arbei, stroberi, dan rumput teki. Yang terakhir adalah spora. Spora ini merupakan satu sel atau beberapa sel yang dibungkus oleh lapisan pelindung. Coba kamu perhatikan tanaman berikut ini. Tanaman ini ada bintik-bintik hitamnya. Nah, itulah yang disebut dengan spora. Tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku. Demikian penjelasan dari Ibu. Apakah sudah paham? Bila sudah paham, kamu bisa mengerjakan buku tematik halaman 25 sampai dengan 27. Ayo berlatih. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.